Salam saudara, kembali berjumpa dalam pelajaran Alkitab, materi pemuritan dasar iman Kristen bagian yang kedua. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu, supaya kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengar dimanapun, dan Engkau memberkati kami. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Materi pemuritan dasar iman Kristen bagian yang kedua. Kita akan belajar bagian yang kedua ini sampai selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa, mereka berusaha mencari Tuhan yang kudus. Tetapi Allah yang Maha Suci itu tidak kunjung bisa ditemui karena Tuhan terlalu kudus dan manusia terlalu rusak, terlalu kotor hidupnya. Manusia kembali mencari dan mendekat kepada Allah yang suci supaya manusia hidup bahagia di bumi dan nanti masuk sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sadar bahwa manusia sudah berdosa. Itu sebabnya manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Ini gambarannya. Manusia yang berdosa ada di bumi ini. Kemudian Allah yang suci ada di sorga. Sementara ada jurang di tengah-tengah, yaitu api neraka. Manusia ini ingin masuk sorga. Semua orang pasti kalau ditanya ingin masuk sorga. Tapi bagaimana caranya? Masing-masing orang punya cara sendiri. Masing-masing agama punya cara sendiri untuk mencapai ke sorga. Tetapi apakah sampai ke sorga? Kepastiannya hanya ada di tangan Tuhan. Manusia cuma bisa berusaha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan manusia untuk mendekat kepada Allah? Ini yang dilakukan manusia. Manusia membangun jembatan sebagai jalan ke sorga. Jembatan apa atau usaha-usaha apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, apapun agamanya, semua orang sedang mencari, berusaha untuk masuk sorga. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka melakukan amal perbuatan baik, berusaha untuk berbuat baik supaya nanti masuk sorga. Tapi apakah perbuatan baik bisa membawa seseorang masuk sorga? Kita lihat orang ini. Dia jatuh juga ke dalam api neraka. Artinya perbuatan baik, amalnya tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang kedua, agama. Manusia membuat agama sebagai jembatan untuk menuju sorga. Tapi apakah agama bisa menyelamatkan? Kita lihat orang ini. Ternyata agama tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa membawa seseorang masuk sorga. Karena agama buatan manusia. Apa yang dilakukan manusia selanjutnya? Kesalehan. Hidup saleh. Sesaleh-salehnya manusia. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Semuanya masuk neraka. Selanjutnya, manusia. Apakah manusia bisa menyelamatkan manusia?
Tidak bisa, karena manusia semua sama nasibnya, orang berdosa dan pasti masuk neraka semua. Allah di sorga ini terlalu suci, terlalu kudus. Manusia terlalu kotor. Bagaimana manusia yang kotor bisa mencapai Allah yang kudus? Tidak akan bisa, saudara. Allah pun tidak bisa menemui manusia. Dan manusia pun tidak bisa menemui Allah. Sehingga ada jurang di antara keduanya. Yang berikut, ini semuanya kekayaan. Apakah kekayaan bisa membawa orang masuk surga? Emangnya Tuhan bisa disogok? Bintang punya Tuhan, bulan matahari punya Tuhan. Satu bintang dijual sama Tuhan, ditawarkan kepada manusia, tidak ada orang yang sanggup membeli. Jadi Tuhan tidak bisa disogok, masuk neraka beserta dengan uangnya. Amal perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, agama tidak bisa menyelamatkan, kesalehan ibadah kita, uang kita tidak bisa menyelamatkan manusia. Semuanya sia-sia. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh orang-orang di muka bumi ini. Berusaha mencari, berusaha bekerja, saudara. Bekerja mati-matian siang dan malam mencari Tuhan. Teriak-teriak mencari Tuhan. Mereka berpikir sudah didengar oleh Tuhan. Mereka berpikir mereka ada di jalannya Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah di sorga enggak dengar sama sekali. Allah di sorga enggak nyambung sama sekali. Karena yang diminta Tuhan bukan seperti itu. Miskomunikasi. Jadi sia-sia. Itulah usaha-usaha yang dilakukan manusia. Berbuat baik, beramal soleh, beribadah, beragama, uang, kekayaan, dan lain-lain. Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, kisahnya Kain dan Habel sebagai gambarannya, yaitu di Kejadian pasal yang ke-6. Kain dan Habel sama-sama datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain, dia sebagai petani, Habel sebagai peternak. Sama-sama mengasihi Tuhan. Kain, Habel sama-sama mengasihi Allah. Sungguh-sungguh mengasihi. Yang kedua, mereka sama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ada yang bilang Kain tidak memberi yang terbaik. Siapa bilang? Baca Alkitab. Sama-sama memberi yang terbaik dari hati yang tulus, ikhlas. Sama-sama mempersembahkan buat Tuhan. Tapi yang membedakannya adalah jenis persembahannya. Kain persembahannya adalah hasil tani, ya karena dia adalah petani. Tetapi Habel, dia seorang peternak, dia mempersembahkan korban binatang. Tapi respon Tuhan berbeda di antara keduanya. Persembahan Kain ditolak oleh Allah. Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Allah. Saudaraku, Kain merasa dia sudah memberi. Kain merasa hatinya sudah tulus. Kain merasa bahwa dia sudah mengasihi Allah. Kain merasa bahwa dia sudah memberi yang terbaik. Tetapi nyatanya Tuhan menolak persembahannya. Yang diterima Tuhan adalah persembahan Habel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini gambaran orang-orang saat ini di dunia ini. Orang rajin beribadah, rajin sembahyang. Mereka dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang tulus, mereka memberi yang terbaik, mereka mempersembahkan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tapi manusia nggak tahu sebenarnya bahwa Tuhan tidak berkenan. Tapi mereka lakukan terus dari hari ke hari. Ini gambarannya Kain, saudara. Tapi Habel ini dia memberi dari hati yang tulus, yang terbaik. Puji Tuhan, diterima oleh Tuhan. Kenapa persembahan Kain ditolak? Persembahan Habel diterima.
Sebenarnya yang membedakan adalah jenis persembahannya. Jenis persembahan kain hasil tani ini sebenarnya ini melambangkan tentang usaha manusia. Sedangkan jenis persembahan Habel ini sebenarnya menggambarkan tentang usahanya Allah, kasih karunia, anugerah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa persembahan Kain ditolak? Karena sebenarnya persembahan yang diminta, yang diinginkan oleh Allah adalah persembahan yang ada darahnya. Kenapa saudara? Karena Allah pertama kali mengajarkan manusia tentang persembahan, yaitu Adam dan Hawa. Korban pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, bapaknya Kain dan Habel, yaitu berupa korban binatang yang bernyawa, yang ada darahnya. Saudara, Kain ini dia belajar dari mana dia mempersembahkan hasil tani? Apa Adam dan Hawa mengajarkan kepada Kain anaknya seperti itu? Sepertinya tidak. Tapi kenapa Habel? Apakah Habel kebetulan dia peternak, dia mempersembahkan binatang? Bukan. Tapi karena Habel mengerti persembahan yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terpenting, mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan asal melakukannya mati-matian. Sejak di bumi dia kira sudah pasti masuk surga, ternyata sampai di pintu surga ditolak oleh Tuhan. Terlambat. Kain menggambarkan usaha sendiri, ditolak oleh Tuhan. Habel menggambarkan kasih karunia. Usaha manusia itu ditolak oleh Tuhan. Sehebat apapun usaha manusia, sudah cacat. Tuhan sudah tidak membutuhkan usaha manusia. Karena apapun usaha manusia itu sudah kotor karena dosanya. Habel menggambarkan kasih karunia, itu yang diterima oleh Tuhan. Saudaraku, bagaimana respon Tuhan terhadap usaha Kain manusia tersebut? Bagaimana respon Tuhan terhadap usaha Kain manusia tersebut? Sia-sia. Semua usaha manusia tersebut di mata Tuhan ternyata seperti kain kotor, busuk, bau, muak, dan menjijikkan. Yesaya 64 ayat 6 firman Tuhan berkata, semua kebaikanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Oh, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya agamanya, di dalam dirinya tetap punya dosa. Statusnya adalah orang berdosa. Haleluya. Kebaikan seseorang tidak bisa menghapus atau melunaskan dosanya sendiri. Tidak ada hubungan kebaikan dengan dosa. Salah satu contoh, saya mencuri ayam 1 ekor. Kemudian saya punya uang 1 miliar. Saya bagi-bagi uang 1 miliar kepada orang. Saya berbuat baik. Apakah dosa saya mencuri ayam langsung hilang? Enggak ada hubungannya. Jadi kebaikan tidak bisa menghapus dosa. Dosa adalah hutang yang harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisa dibayar dengan kebaikan atau amal. Jadi dosa urusannya dengan nyawa. Dosa taruhannya adalah nyawa.
Itu beratnya dosa. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dosa itu upahnya maut. Mati. Harganya mati. Gak bisa ditawar. Dosa itu ngeri, bahaya, saudara. Allah ingin manusia jangan berusaha atau bekerja untuk keselamatan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan usaha manusia. Gimana Tuhan mau tertarik dengan usaha manusia? Manusia sudah kotor. Usahanya pun pasti kotor. Itu sebabnya Tuhan tidak tertarik. Allah ingin manusia berdiam diri, merendahkan diri saja di hadapan Tuhan, dan meminta petunjuk apa yang harus dilakukan manusia. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Berdiam diri, bertanya sama Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan? Nanti Tuhan akan berbicara, memberikan jalan buat manusia. Jadi semua usaha manusia itu adalah sia-sia. Efesus 2 ayat 8 berkata, semua usaha manusia adalah sia-sia. Hal yang Allah mau adalah yang pertama, jangan ada dosa sedikit pun dalam diri manusia. Yang kedua, manusia harus bayar hutang dosanya dengan nyawanya. Dan yang ketiga, hidup manusia tanpa dosa alias bersih, suci, dan benar. Ini yang Tuhan mau, yaitu jangan ada dosa satupun. Kalau berdosa ya harus dibayar dengan nyawanya. Dan yang ketiga, Tuhan ingin manusia itu suci, tidak bercela. Karena sehebat-hebatnya usaha, ibadah, amal kebaikannya, manusia tetap memiliki dosa dan upah dosa adalah maut. Hebat beribadah, hebat sembahyang, tetap ada dosa, masuk neraka, maut. Maut adalah kematian yang kekal atau neraka. Kesusahan yang kekal di bumi juga. Saudara, orang yang berdosa selalu dikejar-kejar ketidakbahagiaan. Manusia berdosa seumpama seorang yang terjatuh ke dalam jurang maut yang mendalam, yang dalam. Kira-kira gambarannya begini. Ada Allah di atas, kemudian manusia ini jatuh dalam jurang yang dalam. Susah terus selama di bumi. Kira-kira begitu gambarannya. Manusia berdosa jatuh dalam jurang yang begitu dalam. Dan orang ini pasti akan mati kalau tidak ada yang tolong. Gimana dia mau lompat ke atas? Nggak bisa. Kalau nggak ada orang yang tolong, dia pasti mati. Saudara, ini gambaran manusia yang berdosa. Tidak akan bisa selamat. Dia lakukan berbagai cara pun dia tidak bisa selamat. Kecuali ada yang menolong. Kemudian bagaimana cara menolongnya? Allah yang ada di atas ini dia mengulurkan tali ke bawah. Ketika tali diulurkan ke bawah, apakah orang itu langsung selamat? Enggak juga. Kalau tali itu cuma dilihatin doang, apa dia selamat? Enggak selamat. Dia selamat kalau dia memutuskan mau pegang tali itu dan dia ditarik ke atas, maka dia selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu gambaran manusia. Jadi semua usaha kita ditolak oleh Allah. Karena kita tetap punya dosa di dalam diri kita. Yang membuat Allah tidak tertarik dengan kita. Waduh, luar biasa saudara. Ngeri. Dosa ini membuat manusia susah. Jadi jangan main-mainlah dengan dosa. Akibatnya neraka dan kesusahan menanti manusia yang berdosa. Dosa itu selalu mendatangkan kesusahan.
Sebab sorga itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jadi yang bikin aturan atau syarat untuk masuk sorga ya hanya yang punya sorga. Seperti rumah saya, yang mengizinkan orang lain masuk ke rumah saya cuman saya sendiri. Sorga itu punya Tuhan. Yang bisa mengizinkan orang masuk sorga, ya kalau Tuhan yang mengizinkannya, saudara. Seperti gambaran sebuah pabrik. Kalau sebuah pabrik membutuhkan karyawan, tenaga kerja, kemudian pemilik pabrik itu dia mempercayakan satu orang yang bertugas untuk merekrut karyawan, dan semua orang harus lewat karyawan itu. Dan ketika orang datang kepada pemilik pabrik itu, pemilik pabrik bilang, itu datang ke sana, saya sudah tetapkan orangnya, semua harus lewat orang itu. Seperti itu, Tuhan sudah membuat satu cara untuk orang bisa selamat, seperti orang menjadi karyawan pabrik itu. Datanglah kepada Allah, karena Allah menyediakan cara itu, solusi supaya kita orang-orang berdosa menerima pengharapan dan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waspadalah dengan dosa, hati-hatilah dengan dosa. Mungkin hari-hari ini kita berdosa, banyak dosa. Tuhan masih mau mengampuni kita. Nanti dalam pelajaran yang ketiga, tahap yang berikutnya, kita akan belajar lebih dalam bagaimana cara dosa itu diselesaikan. Itu sebabnya nantikan video yang ketiga. Kiranya lewat firman ini banyak orang diberkati, banyak orang semakin memahami kebenaran dan imannya semakin kuat. Dan pesan saya, kalau saudara diberkati, berkatilah orang lain, ajarkan kepada orang lain. Karena Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya memuridkan saudara lewat video ini. Saudara juga harus memuridkan orang lain lewat video juga boleh. Saudara mengajar langsung juga boleh. Yang penting semua bangsa, semua orang dimuridkan mengenal Allah yang benar. Saudara, ada beberapa bagian materi pemuridan ini. Ini adalah bagian yang kedua. Yang pertama, saudara cari videonya di YouTube. Kemudian yang ketiga sampai yang selanjutnya, doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik dan Roh Kudus memberikan pewahyuan yang baru untuk memperlengkapi kita gerejanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.